Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama saya Bu Ainur. Dengan Bu Ainur kita akan belajar bersama mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai getaran. Nah anak-anak pasti tidak asing lagi dengan yang namanya getaran ya kan? Nah biar kita lebih paham lagi mengenai getaran, yuk kita belajar bersama-sama. Getaran. Nah, pada getaran kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian getaran. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai besaran dan satuan dalam getaran. Dan yang ketiga adalah cara menentukan banyaknya getaran. Lalu yang keempat itu adalah ada contoh soal. Nah, yang pertama kita ketahui adalah pengertian dari getaran ya anak-anak. Nah, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik kesetimbangannya. Nah, contoh dari getaran dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, ketika kita berbicara, terus kita coba menyentuh leher kita, kita akan merasakan leher kita itu bergetar. Nah, lalu yang kedua adalah saat kita memainkan alat musik, contohnya adalah gitar. Nah, yang ketiga adalah saat kita bermain ayunan. Nah, saat kita bermain ayunan, gerakan kita itu kan gerak bolak-balik. Nah, sebelum kita memainkan ayunan dalam keadaan lurus. Nah, itu yang dinamakan dengan titik kesetimbangan. Nah, lalu di sini contohnya ada getaran pada bandul. Kita lihat ini di sini. Benda dimulai dari titik A. Dia akan bergerak menuju B, lalu C, balik lagi ke A. Nah, itu yang dinamakan dengan getaran. Jadi, gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Lalu, titik kesetimbangannya itu ada di mana, Bu? Titik kesetimbangannya ada di sini. Jadi, titik kesetimbangan itu sebelum dia digerakkan atau dalam keadaan lurus, posisi lurus. Ini adalah titik kesetimbangan. Jadi, titik kesetimbangan itu ada di posisi B. Next. Satu getaran itu adalah gerak bandul yang kembali ke titik semula. Contohnya, kita lihat pada gambar ini. Ada gambar ini anak-anak. Jadi di sini ada posisi A, posisi B, dan posisi C. Nah, gerak bandul itu kan satu getaran itu terjadi gerak bandul yang kembali ke titik semula. Jadi semisal ini dari posisi timbang B ini, benda ditarik ke posisi ke A, lalu dilepaskan, maka benda akan bergerak menuju B, lalu menuju C, dan kembali lagi ke B, dan kembali lagi ke A. Nah, ini yang dinamakan dengan satu getaran. Jadi, satu getaran itu gerak dari A, B, C, B, A. Itu yang dinamakan dengan satu getaran. Oke, next. Lalu kita akan mencari tahu cara menentukan N atau banyaknya getaran. Kita lihat gambar di samping ini. Nah, jika satu getaran itu berarti dari titik semula bergerak dan kembali lagi ke titik semula. Contohnya A, B, C, B, A, ke B, lalu ke C, kembali lagi ke B, kembali lagi ke A. Ini satu getaran. Nah, lalu A, B, C, A ke B, ke C, di ini A, ke B, lalu ke C, ini yang dinamakan setengah getaran, karena dia hanya sampai C, tidak sampai kembali ke A. Nah, itu satu getaran. Lalu A, B, C, B, jadi dari A ke B, ke C, ke B itu dinamakan 3/4 karena dia sampai B saja. Kalau sampai A itu kan satu getarannya, kalau sampai B itu hanya 3/4-nya. Nah, jika A, B, C, B, A, B, C itu adalah 1,5 getaran karena dia melewati A satu kali lalu berhenti di C saja, maka dia hanya sebesar 1,5 getaran. Oke. Lalu yang kedua ada besaran dan satuan getaran. Nah, besaran dan satuan getaran yang kita ketahui dalam getaran, nomor 1 ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Jadi, dalam 1 detik ini ada berapa jumlah getaran? Nah, itu yang
dinamakan dengan frekuensi. Frekuensi biasa dirumuskan dengan F sama dengan N per T atau Fenty. Fenty. Tuh. Nah, satuan dari frekuensi adalah Hertz. Yang kedua, ada yang namanya periode. Nah, kalau periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi, saat satu getaran itu memerlukan berapa waktu? Atau memerlukan waktu berapa yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, periode dirumuskan dengan T besar sama dengan T per N. T ini adalah waktu, N ini adalah banyaknya getaran. Coba kita lihat dengan yang frekuensi. Kalau frekuensi itu N per T, kalau periode itu T per N. Kebalikannya kan anak-anak? Nah, satuan dari periode itu adalah sekon. Ini N adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Nah, ini tadi. Perlu kita ingat bahwa T itu adalah seper F dan F itu sama dengan seper T. Nah, kita lihat dari ini, dari bentuk rumusnya saja, ini kan merupakan kebalikannya. Nah, maka kita bisa mencari periode. Jika diketahui frekuensi, kita bisa mencari periodenya dengan 1 per F. Atau kita bisa mencari frekuensi, jika diketahui periode, bisa mencari frekuensi dengan 1 per T. Oke. Lalu yang ketiga ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari posisi setimbang. Jadi simpangan terjauh dari posisi setimbang. Di sini adalah posisi setimbang. Maka simpangan terjauhnya adalah di sini. Coba kita lihat. Nah, itu adalah amplitudo. Jadi amplitudo dari gambar ini itu adalah A, B, atau B, C. Jadi amplitudo adalah A, B, atau B, C. Oke, sekarang kita coba amati gerakan bandul di sini dan kita lihat waktu yang diperlukan. Nah, di sini dimulai dari yang ada tangannya ini, nanti bandul akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita lihat waktu yang diperlukan untuk bandul berayun itu berapa kali, berapa sekon ya. Oke. Nah, satu getaran memerlukan 5 sekon. Nah, kita lihat 3, 4, 4 getaran memerlukan 20 sekon. Nah, 6 getaran 30 sekon. Lalu 8 getaran 40 sekon. Dan 10 getaran memerlukan 50 sekon. Oke, dari sini kita bisa mencari frekuensi dari bandul tadi. Nah, frekuensi kita bisa mencari dengan Fenty. F sama dengan N per T. Jadi 10 per 50. Maka frekuensinya adalah 0,2 Hz. Nah, kalau seperti ini kita sudah mengetahui frekuensi. Anak-anak bisa tidak kalau kita mencari periodenya? Ya, tentu bisa. Kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Ya, 1 per F jadinya 1 per 0,2 ya, 0,2. Nah, jadinya berapa? 1 bagi 0,2 itu sama dengan 5. Oke, 5 sekon. Nah, seperti itu ya anak-anak. Atau kita juga bisa menggunakan ini. Kan tadi diketahui N sama T-nya. Nah, kita bisa menggunakan yang diketahui ini. Jadi kalau periode itu kan titim. T sama dengan T per N. Jadi 50 per 10. Maka T atau periode sama dengan 5 sekon. Sama saja bukan? Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, di sini ada bandul. Kita lihat, bandul tersebut itu ditarik ke titik P, kemudian dilepas sehingga bergerak bolak-balik ke R. Seperti ini. Nah, gerak bolak-balik bandul tersebut membentuk getaran. Seorang peserta didik menghitung bandul tersebut kembali ke titik P sebanyak 10 kali dalam 5 sekon. Nah, ada siswa yang menghitung bandul itu
kembali ke titik P sebanyak 10 kali dan dalam waktu 5 sekon. Nah, kita disuruh menentukan yang pertama adalah frekuensi, lalu periode dan amplitude. Yuk, mari kita jawab. Jadi yang diketahui pertama adalah ini. Kembali ke titik P sebanyak 10 kali, maka N ini adalah N. Lalu dalam waktu 5 sekon, maka ini adalah T. Ya. Nah, diketahui N sama dengan 10, T sama dengan 5 sekon. Lalu kita pertama mencari F. F sama dengan N per T. Maka 10 per 5, maka F-nya sama dengan 2 Hz. Lalu yang kedua kita bisa mencari, kita disuruh mencari periode, maka T atau sama dengan T per N atau T-tin. Maka 5 per 10 sama dengan setengah sekon. Oke, selanjutnya kita mencari amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah 15 cm atau 0,5 sekon. Dari mana ini? Kita lihat pada gambar. Di sini amplitudonya sebesar 15 cm. Seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati suatu video percobaan. Nah, video ini akan sama dengan percobaan yang akan kita lakukan besok ya. Silahkan boleh dicatat alat, bahan, dan langkah kerjanya. Ibu sudah menyiapkan video ini juga ada di LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang sudah Ibu share di link tersebut ya. Silahkan anak-anak bisa nanti melihatnya lebih lengkap di LKPD. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan alat bahannya. Alat bahan yang dibutuhkan, kita membutuhkan stopwatch. Untuk stopwatch kita bisa menggunakan HP, lalu kita membutuhkan penggaris untuk mengukur panjang tali, dan kita membutuhkan tali sepanjang 50 cm atau bisa boleh 1 meter. Kita boleh menggunakan tali rafia, tali pramuka, benang, pokoknya yang ada di sekitar anak-anak ya. Lalu kita membutuhkan kelereng. Kelereng ini sebagai bandul, bisa menggunakan kelereng, lalu batu. Nah, ada plastik ya, plastik untuk membungkus bandulnya, untuk membungkus kelereng atau batunya. Dan ini, statis ini kita bisa menggantinya dengan gagang pintu atau paku yang menempel di tembok, yang nanti kita bisa gunakan untuk mengayunkan bandulnya. Dan kita bisa untuk mengaitkan talinya ya. Nah, anak-anak, silahkan dipersiapkan alat bahannya untuk kita melakukan percobaan di pertemuan besok ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai materi getaran yang sudah Ibu jelaskan? Nah, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua dan tetap semangat belajar. Ingat, persiapkan alat dan bahan untuk percobaan getaran pada bandul dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.